Tahun 1258 Masehi. Langit Baghdad diselimuti asap dan nyala api. Pasukan Mongol di bawah Hulagu Han, cucu Jenghis Han, menembus dinding kota yang selama berabad-abad menjadi jantung dunia Islam. Dalam beberapa hari saja, Baghdad luluh lantak. Sungai Tigris menghitam oleh tinta buku-buku yang dibuang dari perpustakaan. Khalifah Al-Mustasim Billah dibunuh, dan ribuan jiwa tak berdosa terenggut. Ketika umat merasa segalanya telah berakhir, Allah menumbuhkan satu harapan dari tempat yang tak disangka. Seorang budak yang kelak menjadi sultan. Namanya, Saif ad-Din Qutuz. Sekitar tahun 1220, di tanah Asia Tengah yang jauh, seorang anak lahir dari keluarga bangsawan Turki Kipchak. Ia tumbuh dalam kemewahan, namun masa kecilnya direnggut oleh gelombang penaklukan Mongol. Keluarganya dibunuh, negerinya dibakar. Ia ditangkap dan dijual. Dari tangan ke tangan, hingga akhirnya berlabuh di Mesir. Di negeri itu, para budak dilatih menjadi pasukan elit yang disebut Mamluk. Dari sinilah, dalam kerasnya latihan dan getirnya nasib, Qutuz tumbuh menjadi prajurit tangguh, yang kelak membawa cahaya di tengah kelamnya zaman. 20 tahun kemudian, dunia Islam diluluh lantakan. Setelah kehancuran Baghdad pada 1258, pasukan Mongol melanjutkan langkahnya ke Syam, menaklukkan Aleppo dan Damaskus. Tujuan mereka berikutnya adalah Mesir, sebagai satu-satunya benteng terakhir Islam di Barat. Rakyat hidup dalam ketakutan, sementara para pemimpin saling berselisih dan ragu. Namun di tengah kegelisahan itu, Qutuz tampil dan mengambil keputusan besar. Pada tahun 1259, ia menyingkirkan sultan yang lemah, bukan karena haus kuasa, melainkan karena ingin menyelamatkan negeri dan agamanya. Ia berkata kepada pasukannya, "Kita tidak berperang untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menegakkan kalimat Allah di bumi." Tak lama setelah Qutuz naik tahta, datanglah utusan dari Hulagu Han, membawa surat berisi ancaman, "Menyerahlah, atau Mesir akan bernasib seperti Baghdad." Qutuz membaca surat itu dengan tenang. Ia tahu, di balik ancaman itu hanya ada kehancuran. Dengan keberanian yang jarang dimiliki para penguasa, ia menolak tunduk, dan mengirimkan pesan tegas kepada dunia, bahwa Mesir tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Qutuz mulai mempersiapkan pasukannya. Ia memanggil panglima terbaiknya, Baibars al-Bundukdari, dan bersama-sama mereka menyatukan kekuatan umat. Dengan jumlah yang jauh lebih sedikit daripada Mongol, Qutuz bersandar pada dua hal, yaitu strategi yang matang dan keyakinan yang teguh. Di musim panas tahun 1260, ia memimpin pasukan Mamluk menyeberangi gurun, menuju sebuah lembah hijau di utara Palestina. Tempat yang kelak disebut dalam sejarah sebagai Ain Jalut. Tanggal 3 September 1260. Fajar menyingsing di lembah Ain Jalut. Kabut tipis menyelimuti bukit-bukit kecil di sekitar Galilea. Pasukan Mongol, di bawah Panglima Kit Bukanoyan, datang dengan keyakinan bahwa mereka tak terkalahkan. Namun Qutuz telah menyiapkan taktik licin. Ia memerintahkan pasukannya berpura-pura mundur, memancing Mongol agar masuk ke lembah sempit. Saat mereka terjebak, Qutuz memberi isyarat. Dari balik perbukitan, ribuan kavaleri Mamluk menyerbu dari dua sisi. Namun pasukan Mongol tetap kuat, dengan keunggulan jumlah pasukan. Melihat pasukannya terdesak, Qutuz turun dari kudanya, melepas helmnya, dan berteriak lantang, "Ya Islamah! Wahai Islam!" Seruan itu menggema di lembah. Pasukan Mamluk maju dengan semangat yang membara. Dan di hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mongol dikalahkan di medan terbuka. Kemenangan itu bukan sekadar militer, tapi juga tanda bahwa rahmat Allah belum diangkat dari umat ini. Kemenangan Ain Jalut menggema ke seluruh dunia Islam. Damaskus terbebas, Syam diselamatkan. Nama Qutuz disebut dalam doa, dalam khutbah, dan dalam hati setiap orang yang selamat dari pedang Mongol. Qutuz hanya memerintah kurang dari 2 tahun, namun warisannya tak terhapus waktu. Kemenangan Ain Jalut menjadi titik balik, membangkitkan kembali keyakinan umat yang sempat hancur. Saif ad-Din Qutuz. Seorang budak yang menjadi raja, seorang pahlawan yang tak mencari kemuliaan, namun diberi kehormatan oleh sejarah. Namanya mungkin tak setenar para khalifah besar, tapi di balik setiap doa umat yang selamat dari kehancuran Mongol, terdapat jejak keberanian seorang pria, yang berdiri tegap di lembah Ain Jalut. Tahun 1260,
Di sanalah Islam berdiri kembali, karena satu jiwa yang berani mengatakan, cukuplah Allah sebagai pelindung kita.